85 pekerja migran Indonesia ini berasal dari berbagai P3MI atau perusahaan, di mana terdapat 14 P3MI yang terpaksa ditunda pelayanannya oleh Taiwan Ministry of Labor pada tanggal 1 Desember 2020 dikarenakan adanya klaster positif COVID-19 dari 14 P3MI tersebut. BP2MI akan menyampaikan ke hadapan rekan-rekan pers, media, ke-14 P3MI tersebut diantaranya. 1. PT Sentosa Karya Aditama. 2. PT Vita Melati Indonesia. 3. PT Graha Ayu Karsa. 4. PT Ekoristi Berkarya. 5. PT Latansa Lintas. 6. PT Prima Duta Sejati. 7. PT Arni Family. 8. PT Brata Karya Indonesia. 9. PT Citra Putra Indarab. 10. PT Dewi Pengayom Bangsa. 11. PT Mulia Laksana Sejahtera. 12. PT Pelita Karya Juhari. 13. PT Bumen Jaya Eka Putra. 14. PT Mitra Sinergi Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, 2 Desember 2020, BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait informasi yang diperoleh dari KDEI Taiwan atas apa yang telah menjadi keputusan pemerintah Taiwan yang telah menyatakan melalui keterangan resmi sejak 1 minggu berjalan bahwa telah ada 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Dari 85 yang dinyatakan positif COVID-19, 13 sudah dinyatakan pulih, 72 dalam proses perawatan. Dari 85 pekerja migran tersebut, 22 pekerja migran yang dinyatakan positif COVID, kita sudah kantongi nama-nama dari pekerja migran tersebut. Dan 63 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID belum terkonfirmasi atau kita belum mendapatkan data siapa saja mereka dari CDC, badan yang memiliki otoritas terkait penetapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan. 85 pekerja migran Indonesia ini berasal dari berbagai P3MI atau perusahaan, di mana terdapat 14 P3MI yang terpaksa ditunda pelayanannya oleh Taiwan Ministry of Labor pada tanggal 1 Desember 2020 dikarenakan adanya klaster positif COVID-19 dari 14 P3MI tersebut. BP2MI akan menyampaikan ke hadapan rekan-rekan pers, media, ke-14 P3MI tersebut diantaranya. 1. PT Sentosa Karya Aditama. 2. PT Vita Melati Indonesia. 3. PT Graha Ayu Karsa. 4. PT Ekoristi Berkarya. 5. PT Latansa Lintas. 6. PT Prima Duta Sejati. 7. PT Arni Family. 8. PT Brata Karya Indonesia. 9. PT Citra Putra Indarab. 10. PT Dewi Pengayom Bangsa. 11. PT Mulia Laksana Sejahtera. 12. PT Pelita Karya Juhari. 13.
PT Bumen Jaya Eka Putra. 14, PT Mitra Sinergi Sukses. Atas temuan 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19, yang ke-85 pekerja migran Indonesia diberangkatkan oleh ke-14 perusahaan yang saya sebutkan tadi, otoritas Taiwan menetapkan suspend. Sekali lagi, otoritas Taiwan menetapkan suspend terhadap penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan selama 2 minggu terhitung tanggal 4 Desember sampai dengan 17 Desember 2020. Suspend ini tidak otomatis dibuka oleh otoritas Taiwan setelah atau di atas tanggal 17 Desember 2020. Otoritas Taiwan melalui TETO, perwakilan pemerintah Taiwan yang ada di Indonesia, akan menginformasikan lebih lanjut mengenai penerimaan pekerja migran Indonesia ke Taiwan tanggal 17 Desember 2020. Khusus bagi 14 P3MI atau perusahaan yang saya sebutkan tadi, hanya bisa menempatkan kembali ke Taiwan jika, sekali lagi, hanya bisa menempatkan kembali pekerja migran Indonesia ke Taiwan jika telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan atau BP2MI dan mendapatkan persetujuan dari CDC Taiwan. Ini juga disampaikan dalam pertemuan BP2MI yang baru saja dilaksanakan pada hari ini, jam 9 pagi hingga jam 11. Sekali lagi, hari ini 2 Desember 2020, di kantor BP2MI telah dilaksanakan pertemuan antara BP2MI dengan TETO atau perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, saya sampaikan kepada TETO, perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh serius melalui BP2MI tidak pernah berkeinginan ataupun bahkan berharap adanya satu saja pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Taiwan kemudian dinyatakan positif COVID. Pemerintah Indonesia, kami yakinkan, memahami secara prinsip bahwa keselamatan jiwa setiap warga negaranya adalah hukum tertinggi yang harus dijaga. Sehingga itulah kami sampaikan tadi di hadapan TETO bahwa pada tanggal 9 September 2020 BP2MI telah mengeluarkan surat edaran. Yang surat edaran ini ditujukan kepada para P3MI. Yang isi surat edaran itu adalah mewajibkan seluruh pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Taiwan atau negara-negara penempatan lainnya untuk terlebih dahulu mengikuti tes PCR atau swab sebelum diberangkatkan ke negara-negara penempatan. Surat edaran ini tanggal 9 September 2020 tadi kami keluarkan bahkan sebelum otoritas Taiwan mengeluarkan ketentuan tentang PCR. Jadi Indonesia melalui BP2MI lebih antisipatif karena kami memahami, kami tidak ingin ada sepun satu warga negara kami ketika tiba di negara penempatan, kemudian dinyatakan positif. Nah, terkait 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan, bagi Indonesia, bagi BP2MI, ini jelas-jelas adalah masalah serius. Sehingga tadi kami langsung mengundang TETO, perwakilan Taiwan untuk rapat, kemudian nanti hari Senin, kami akan memanggil ke-14 perusahaan yang kami sebutkan tadi dan klinik atau sarana kesehatan yang digunakan oleh para perusahaan P3MI tadi untuk melaksanakan swab atau PCR kepada para pekerja migran Indonesia. Artinya kita akan melakukan penyelidikan secara serius, kami akan membentuk tim khusus untuk memastikan apakah terkait adanya 85 pekerja migran Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19 adalah karena kelalaian ataukah unsur kesengajaan di mana bisa saja ada perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak mematuhi
surat edaran BP2MI untuk melaksanakan benar-benar PCR atau swab kepada para pekerja migran yang ditempatkan ke Taiwan. Karena hal-hal seperti ini tentu dalam case-case lain banyak terjadi di lapangan. Sehingga atas temuan tersebut sekali lagi selain membentuk tim, selain kami tadi sudah mengundang TETO, selain hari Senin kami akan mengundang P3MI dan juga sarana kesehatan yang digunakan oleh para P3MI untuk melakukan pemeriksaan swab atau tes PCR kepada para P3MI, kami juga, saya sudah sampaikan di hadapan TETO, akan segera merevisi surat edaran BP2MI yang sebelumnya dikeluarkan tanggal 9 September 2020 dengan mencantumkan hal-hal yang lebih detail, yang lebih prinsipal, dan bahkan mencantumkan sanksi yang akan kami jatuhkan jika di kemudian hari terbukti ditemukan bahwa P3MI tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan atau menjalankan apa yang diminta, diinstruksikan oleh BP2MI terkait pelaksanaan tes swab ataupun PCR. Sanksi itu adalah rekomendasi untuk P3MI. Kami akan kirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan tentang pencabutan SIUP bagi perusahaan tersebut dan rekomendasi ke Kementerian Kesehatan terkait rekomendasi pencabutan izin bagi sarana kesehatan ataupun klinik yang melakukan tugas-tugas swab yang diduga tidak melaksanakan secara benar atau bahkan fiktif atau mungkin juga manipulatif. Karena apa yang dilakukan oleh mereka jika benar-benar PCR hanya pembuktian administratif kertas, tapi sesungguhnya secara faktual PCR tersebut tidak dilaksanakan, tapi yang dilakukan adalah fiktif dan manipulatif, maka ini bisa dikatakan sebagai kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa atau nyawa setiap anak bangsa yang kita sebut pekerja migran Indonesia. Untuk mempermudah hal-hal tersebut di atas, untuk membantu tugas-tugas yang sudah kita siapkan langkah-langkahnya sebagaimana yang saya sampaikan di atas, tadi juga dalam rapat dengan TETO, BP2MI meminta otoritas Taiwan untuk satu, menginformasikan secara lengkap nama-nama PMI yang terkonfirmasi dengan jumlah 85 yang dinyatakan positif COVID-19. Ini tentu sebagai referensi untuk kami lebih mudah melakukan tracing di lapangan, kemudian juga melakukan pembatasan ruang gerak ataupun proteksi atas kemungkinan penyebaran munculnya klaster-klaster baru di tempat-tempat penampungan P3MI. Karena saya sebutkan tadi, dari 85 yang dinyatakan positif COVID, pemerintah Taiwan baru memberikan 22 nama pekerja migran Indonesia. Jadi yang 63 nama-namanya belum terkonfirmasi hari ini dan pemerintah otoritas Taiwan belum menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia atau kami BP2MI melalui KDEI. Dua, kami juga meminta otoritas pemerintah Taiwan untuk mengupdate secara terus-menerus perubahan-perubahan kemungkinan terkait kebijakan protokol kesehatan yang berlaku di Taiwan. Mungkin saja kebijakan protokol kesehatan berbeda sebelum terjadinya dan ditemukannya indikasi ada beberapa PMI yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kebijakan yang mungkin akan dikeluarkan pasca ditetapkannya beberapa nama PMI yang dinyatakan COVID-19. Tiga, kami juga menyampaikan kepada pemerintah Taiwan untuk mempertimbangkan terkait kapasitas isolasi karantina yang dimiliki oleh pemerintah Taiwan. Yang kami tahu jumlahnya hanya untuk kapasitas 1.500 kamar isolasi.